Tumenggung Wiroguno. Akhir tragis Panglima Perang Kepercayaan Sultan Agung. Tumenggung Wiroguno adalah Panglima Perang yang sangat dipercaya oleh Sultan Agung dan menduduki jabatan tertinggi di Mataram pada masanya. Ia dikenal sebagai sosok yang cakap, berani, tangguh, cerdas, dan setia pada Sultan Agung. Tumenggung Wiroguno memimpin pasukan Mataram dalam 2 kali pengepungan Batavia pada tahun 1645 dan tahun 1646. Meskipun tidak berhasil menguasai Batavia, Tumenggung Wiroguno berhasil mendirikan perkampungan yang kelak dikenal dengan Ragunan. Tumenggung Wiroguno mendapat penghormatan dari pihak Belanda yang mengakui kekuatan dan kewibawaannya. Tumenggung Wiroguno juga menjadi penasehat terdekat Raja Mataram, seperti yang tercantum dalam surat dari Mataram yang ditemukan di Jambi dan Sukapura. Tumenggung Wiroguno dibunuh dalam sebuah konspirasi oleh Amangkurat I yang membalas pengabdian dan sumbangsih Tumenggung Wiroguno dengan pengkhianatan. Lalu mengapa Amangkurat I tega menghukum mati Tumenggung Wiroguno? Demikian kisahnya dalam video yang diproduksi tim Napaktilas. Pembunuhan terhadap Tumenggung Wiroguno digagas sendiri oleh Amangkurat I. Raja Mataram yang dikenal keji itu menyimpan dendam pada sang Tumenggung semenjak ia masih muda. Dahulu, ketika Sultan Agung masih hidup, Amangkurat I dikisahkan membawa lari istri Tumenggung Wiroguno karena tak kuasa melihat kecantikannya. Perbuatan tak bermoral yang dilakukan Raden Mas Saidin atau Amangkurat I itu membuat murka Tumenggung Wiroguno. Namun, ia sadar bahwa yang melakukan perbuatan bejat tersebut merupakan anak rajanya. Ia sebenarnya tak kuasa melakukan penentangan. Pada mulanya, Tumenggung Wiroguno seperti merasa berat hati untuk melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Ia takut laporannya itu tidak ditanggapi. Namun, karena diliputi amarah yang memuncak, akhirnya Tumenggung Wiroguno nekat melaporkan penculikan istrinya itu kepada Sultan Agung. Mendengar laporan dari Tumenggung Wiroguno, sikap Sultan Agung rupanya di luar dugaan. Sang raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyeret Raden Mas Saidin di depan pengadilan. Setelah dilakukan pendalaman kasus, rupanya Raden Mas Saidin mengakui perbuatannya dan ia pun meminta ampunan. Ampunan Sultan Agung kemudian turun selepas Tumenggung Wiroguno memaafkan perbuatan bejat anak rajanya. Maka mulai setelah itu, Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap putranya itu. Raden Mas Saidin seperti merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Sikap inilah yang kelak melatar belakangi dendam Amangkurat I terhadap Tumenggung Wiroguno. Seiring berjalannya waktu, ketika Sultan Agung mangkat, dan ketika putra mahkota Mataram berhasil disingkirkan dari tahta, untuk kemudian digantikan oleh Raden Mas Saidin, ajal Tumenggung Wiroguno rupanya kian mendekat. Sebab pada masa Amangkurat I menjadi Raja Mataram, ia hendak melampiaskan dendamnya pada Tumenggung Wiroguno. Tumenggung Wiroguno, selama menjadi pejabat di Mataram, sulit sekali dicari-cari kesalahannya. Ia tidak pernah memberontak, tidak pernah melakukan penggelapan keuangan. Ia juga dikenal sebagai pejabat yang jujur. Sehingga sulit sekali bagi Amangkurat I untuk melampiaskan dendamnya pada Tumenggung Wiroguno. Meskipun dikenal jujur dan setia terhadap negara, tapi rupanya semua prestasi dan kebaikan Tumenggung Wiroguno itu tidak sedikit pun memupuskan dendam Amangkurat I. Ia ingin sekali sesegera mungkin menghabisi Tumenggung Wiroguno. Akhirnya, direncanakanlah taktik pembunuhan oleh Amangkurat I. Mula-mula atas prestasi gemilang dari Tumenggung Wiroguno, Amangkurat I menghadiahkan kenaikan pangkat pada Tumenggung Wiroguno. Ia dijadikan sebagai pimpinan pasukan tempur untuk melakukan serbuan terhadap orang-orang Bali yang kala itu bercokol di Blambangan. Akan tetapi,
Ketika pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Wiroguno itu sampai pada tempat yang jauh dari Mataram, Tumenggung Wiroguno justru dibunuh di tengah perjalanan. Ia dibunuh dengan keji oleh utusan Amangkurat I, yang memang sudah direncanakan. Selain dibunuh dengan keji, Tumenggung Wiroguno juga difitnah melakukan makar dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Maka atas tuduhan palsu itu, Amangkurat I kemudian mempunyai alasan untuk menumpas seluruh anggota keluarga Tumenggung Wiroguno. Seluruh keluarganya kemudian dibantai tanpa peri kemanusiaan.